Masih dengan berbagai pertanyaan tersimpan, tak sempat Panji tanyakan. Namun, tetap dengan keyakinannya bahwa Sang Pencipta selalu memberi jalan untuknya. Perlahan, Panji membuka matanya yang masih berat ia rasakan. Tidur yang seharusnya menjadi obat dari lelahnya, malah menjadi beban untuknya. Energi Panji sudah terkuras hampir habis karena meraga sukma. Panji bangkit dari tidurnya, memandang sekitar dengan Arya yang masih terbaring di sebelah Panji. Memaksakan tubuhnya untuk bangkit, sholat tahajud. Jalannya masih tergopoh-gopoh karena merasakan lemas di kakinya. Padahal aku meraga sukma, tapi sakitnya benar-benar terasa, ucap Panji sambil meringis kesakitan. Segeralah Panji mengambil wudhu dan langsung menuju musola melaksanakan sholat tahajud. Sajadah dan kopiah sudah Panji gelar. Syahadat dan niat pun sudah Panji ucapkan. Ditemani desir angin dan suara jangkrik membuat perasaan Panji menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Sepanjang rakaat sholatnya, Panji mencoba khusyuk, membaca niat dan doa. Matanya masih tertuju tajam ke arah sajadah. Niat Panji kali ini tak main-main. Semakin ditarik ke dimensi kebencian manusia membuat Panji tak ingin menyia-nyiakan anugerah yang sudah diberikan Sang Pencipta kepadanya. Mengingat pesan yang sudah dikatakan Prabu Sangkalangit dan Jagadya Reksa menjadi kunci untuk Panji melangkah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Panji sambil memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri. Nikmat ibadah yang Panji rasakan kali ini membuat sakit seluruh badannya hilang seketika. Tak lupa Panji berdoa kepada Sang Pencipta untuk memudahkan langkah Panji selanjutnya. Perasaan-perasaan tak enak segera Panji tepis karena tak ingin apa yang ia pikirkan menjadi kenyataan. Setelah selesai melaksanakan sholat dan berdoa, segeralah Panji melipat sajadah dan menatanya kembali. Hihihi, kamu pikir kamu siapa, Panji? Kamu hanya beruntung bisa mengalahkan Darmo karena ularmu itu, tapi tidak dengan aku, Panji. Suara yang entah dari mana asalnya masuk ke telinga Panji. Seluruh tubuhnya merinding mendengar suara tersebut. Baru saja merasakan nikmatnya ibadah, namun harus kembali berhadapan dengan apa yang harus Panji selesaikan kali ini. Suara yang tak dihiraukan Panji membuat Panji semakin yakin bahwa suara tersebut berasal dari sosok nenek tua yang sudah menghantui Panji akhir-akhir ini. Pikiran berkecamuk menemani langkah Panji menuju kamar tidurnya lagi. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 3 waktu dini hari. Namun, tak seperti biasanya, udara sangat panas Panji rasakan. Begitu pula Arya yang sedari tadi berguling-guling sembari tidur. Ada-ada aja nih anak. Udah jam segini tapi gak enak membangunkan Arya, ucap Panji yang kini duduk di sebelah Arya. Karena merasa dirinya tak tahu ingin melakukan apa, segeralah Panji merebahkan tubuhnya kembali ke atas ranjang. Beberapa kali mencoba tidur kembali, namun selalu gagal karena pikiran Panji yang terus meracau. Merasa ingin sekali segera menuju ke rumah Daryo untuk segera menyelesaikan permasalahan itu. Larut di dalam pikirannya. Tak sadar Panji sudah terlelap kembali. Beberapa bayangan yang ia dapat sebelumnya kembali menghantui Panji lagi. Tubuh yang terasa terangkat hingga merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Mata Panji tiba-tiba terbelalak. Menyadari di hadapannya sudah terpampang punden berundak yang sebelumnya sudah ia lihat. Meraga sukma lagi. Apa maksud dari semua ini? Ucap Panji kebingungan. Karena kali ini Panji kembali ke tempat yang sama, tetapi tidak bersama Reksa. Sialan, ada apa sebenarnya? Kali ini Panji mencoba melangkah mendekat ke arah punden berundak yang sudah berada di hadapannya itu. Matanya tak bisa berpaling dari beberapa sesajen yang tertata rapi di sekitaran punden berundak tersebut. Suara tawa melengking tiba-tiba terdengar di sekitar Panji. Seketika langkah Panji terhenti, mencari sumber suara itu berasal. Tiba-tiba tepat dari balik punden berundak muncul sosok nenek tua yang pernah Panji lihat sebelumnya. Namun,
Kali ini sosok itu membawa sosok perempuan cantik berwajah pucat seperti yang Panji lihat di rumah Kisangki. "Maiyah," ucap Panji dalam hati. Panji terkejut melihat sosok yang muncul di hadapannya sekarang. Tatapan tajam dari sosok Maiyah membuat Panji merinding. Bahkan kulit keriput tuanya itu seakan meleleh, menampakkan daging yang sudah digerogoti belatung, membuat Panji tak kuasa menahan mualnya. "Hihihi, keluarkan saja Panji," ucap Maiyah yang tersenyum menyeringai ke arah Panji. Muntahan yang kini keluar tak dapat Panji tahan. Darah merah segar mengalir dari mulut Panji yang membuat Panji sontak terkejut melihat apa yang ia muntahkan. "Apa maumu?" bentak Panji sembari mengelap sisa darah di mulutnya. Maiyah bersama sosok yang ia bawa tidak menjawab ucapan Panji, namun hanya tersenyum sambil menuju ke arah belakang Panji. Melihat isyarat yang diberikan Maiyah, sontak Panji menghadap ke arah belakang tubuhnya. Betapa terkejutnya Panji melihat Dario yang sudah berwajah pucat berdiam diri di hadapan Panji tanpa mengatakan apapun. Panji melihat hal tersebut, langsung berlari memeluk Dario, kawan lamanya itu. Tak ingin Panji gagal menolong Dario, tetapi malah melihat penampakan Dario yang memilukan hati membuat Panji sangat merasa bersalah. Sembari memeluk tubuh Dario yang kini terasa dingin. "Kamu pikir itu temanmu? Begitulah wujud temanmu setelah ini. Sebentar lagi jiwanya dipersembahkan untukku. Kamu tidak bisa menghalangi aku," ucap Maiyah kepada Panji. Sontak Panji menghadap ke arah Dario yang sedari tadi sudah dipelukan Panji. Begitu terkejut Panji melihat yang ada di hadapannya bukanlah Dario, melainkan demit menyerupai tuyul, berwajah keriput dan hancur dimakan belatung. Seketika Panji mendorong demit tersebut hingga terjatuh. Tak kuasa, Panji menahan mual yang dirasa. Tipu daya Maiyah begitu hebat, bisa mengelabuhi Panji. Suara tawa melengking terdengar seiring menghilangnya Maiyah dan sosok-sosok yang bersamanya. Namun Panji masih dibuat heran dengan sosok perempuan yang bersama Maiyah. Sejak awal bertemu Panji, sosok tersebut hanya diam tak berkutik. Udara dingin mulai berhembus bersamaan dengan kabut tebal yang kini menyelimuti. Panji masih berdiri terdiam, memandang punden berundak di hadapannya yang kini mulai mengeluarkan bau kemenyan bercampur darah yang anyir menusuk hidung. Seketika Panji bersila di atas tanah yang dipijaknya. Matanya terpejam, mulutnya tak henti membaca amalan untuk meminta pertolongan. "Nagara Raja, jaga dia Reksa," ucap Panji memanggil Reksa. Seluruh tanah di sekitar Panji bergetar. Seketika terdengar suara benda terjatuh di hadapannya, memperlihatkan sosok ular besar dengan mata kuningnya, yaitu Jagadia Reksa. "Datang juga akhirnya," kata Panji. Panji beranjak dari duduknya dan menghampiri Reksa yang kini ada di hadapannya. Walau malam begitu dingin, Panji rasakan, namun tak mengurungkan niat Panji untuk mencari petunjuk malam itu. Jagadia Reksa tak henti-henti memandang ke arah Panji. Semakin dekat Panji dengan Jagadia Reksa, semakin Reksa menundukkan pandangannya. "Maaf Prabu, hamba tidak menjaga Prabu dari tadi," ucap Reksa kepada Panji. "Tak apa Reksa, sekarang aku butuh bantuanmu, sangat penting," ucap Panji sambil mengelus-elus tubuh Reksa. "Silakan saja Prabu," jawab Reksa. Segeralah Panji mengajak Reksa untuk mendekat ke arah punden berundak yang sudah Panji curigai dari tadi. Semakin Panji mendekat, hawa yang Panji rasakan semakin tak enak, seperti ada hal yang janggal. Bau kemenyan semakin tercium, membuat ngeri perasaan Panji. Namun tak ada petunjuk lagi yang Panji dapatkan selain harus segera bertemu langsung dengan Dario. "Apa saja yang sudah berlalu di sini, Reksa? Aku merasakan banyak sekali hal janggal di sini," ucap Panji kepada Reksa. "Tak jauh dari pemuja gerbang Samsara, Prabu. Bahkan keluarga Dario sudah terikat jiwanya di sini," jawab Reksa. Mendengar ucapan Reksa membuat Panji ingin segera menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya kali ini. Di bawah langit malam tanpa cahaya dengan suara desir angin yang menemani Panji, tak membuat tekad Panji pudar. Cahaya terang muncul begitu saja,
mengulang kejadian sebelumnya yang sudah Panji lalui. Hawa dingin mulai Panji rasakan lagi di sekujur tubuhnya. Panji yang sudah kembali ke tubuhnya memaksa membuka matanya. Terasa satu tepukan cukup keras mendarat di pipi Panji, membuatnya terkejut. "Aduh, Ar, apa-apaan ini?" ucap Panji sembari mengelus-elus pipinya. "Habisnya kamu sulit dibangunkan. Tuh, udah dipanggil kakek untuk sholat subuh," kata Arya, lalu beranjak meninggalkan Panji. Panji yang masih setengah sadar terpaksa bangkit dari ranjangnya. Melihat jam sudah menunjukkan pukul 4, segeralah Panji menuju kamar mandi untuk membersihkan diri dan juga mengambil wudhu. Langkah demi langkah membawa Panji masuk ke dimensi yang tak dapat ia cerna maksud dari semuanya. Berbagai pesan dan petunjuk sudah Panji ingat jelas sebagai bekal nantinya. Langkahnya diiringi rasa takut dan juga kekhawatiran, namun rasa tersebut tak bisa mengalahkan niat Panji untuk menolong Daryo. Sajadah yang sudah Panji gelar mengawali ibadah Panji memohon pertolongan kepada Sang Pencipta. Berbagai petunjuk Panji kaitkan berharap akan datang sebuah jawaban. Hal yang lebih besar akan Panji hadapi kali ini. Walau cukup menguras tenaganya, tetapi Panji tetap yakin akan takdir Sang Pencipta selalu memberinya jalan dan pelajaran hidup yang berharga. Tak ada manusia yang begitu sempurna di dunia ini, melainkan dari iman dan ketakwaannya kepada Sang Pencipta. Amarah dan nafsu menguasai manusia, membuka portal baru untuk dimensi kebodohan dengan pengabdian kepada mereka. Pengabdian abadi selalu berlanjut dengan berbalas nyawa demi kenikmatan dunia yang tak ada artinya. Bau embun pagi dihirup begitu segar. Pagi mengawali niat Panji dan Arya untuk mencari jawaban atas semua pertanda yang ia dapat di mimpinya. Pintu halaman belakang rumah Kisangki sudah terbuka lebar. Terlihat kebun luas milik Kisangki memanjakan mata Panji. "Panji, kemari bantu kakek," ucap Kisangki sembari membawa makanan ayam. Mendengar panggilan Kisangki, segeralah Panji berjalan menuju sumber panggilan tersebut. Kandang ayam dan angsa berjajar rapi di halaman belakang rumah Kisangki. Satu persatu pintu kandang dibuka. Seketika ayam dan angsa keluar dari kandang yang telah dibuka lebar. Segeralah Panji memberi makan beberapa ayam dan angsa milik Kisangki. Kebiasaan yang sudah lama tak dilakukan oleh Panji yang membuatnya rindu akan hal itu. "Ini, makan ini," ucap Panji sembari memberi makan ayam dan angsa. Kisangki hanya memandang Panji begitu dalam dan tersenyum ke arahnya. Begitu lama Panji tak bertemu Kisangki, membuat sesak dada begitu terasa. Namun perlahan terobati setelah bertemu Kisangki. "Kemana Arya? Kenapa tidak menyusul kemari?" ucap Kisangki. "Tadi keluar kek, mungkin membersihkan motor kesayangannya," jawab Panji sambil tertawa. "Ada-ada saja. Ya sudah, setelah selesai segeralah ke meja makan," ucap Kisangki, kini berjalan meninggalkan Panji. Langit begitu cerah pagi itu. Suara kicauan burung memaksa Panji untuk tenang, walau perasaannya kini begitu berkecamuk. Entah bagaimana nantinya. Ingin rasanya Panji segera bertemu Daryo untuk mencari jawaban dari semua yang telah terjadi pada keluarga Daryo. Perlahan, Panji berjalan meninggalkan halaman belakang. Langkahnya begitu berat dirasakan. Amanah yang diberikan kepada Panji semakin besar. Rasa takut menjadi satu, membuat tenaga Panji sedikit demi sedikit terkuras pagi itu. Di meja makan sudah terlihat Kisangki yang terduduk bersama Arya yang sudah menyiapkan beberapa makanan. Makanan sudah tertata rapi di meja makan, membuat Panji merasa senang. Segeralah Panji duduk bersama Kisangki dan Arya untuk makan bersama. "Kapan kita berangkat ke desa Sendang, Lor Pan?" tanya Arya sambil mengunyah makanan yang sudah penuh di mulutnya itu. "Telan dulu itu makanmu," ucap Panji tertawa melihat tingkah Arya. Arya tampak begitu kesal menatap Panji, membuat Kisangki pun ikut tertawa melihat tingkah keduanya. "Secepatnya Ar, aku sudah tidak sabar karena merasa ada yang tidak beres," ucap Panji kepada Arya. "Kakek setuju. Lebih baik pagi ini juga kalian pastikan," ucap Kisangki. Arya mengangguk mengiyakan ucapan Panji dan Kisangki. Rasa benci yang menggebu dirasakan Arya.
Manusia makhluk yang paling sempurna yang diciptakan sang pencipta, namun bersekutu dengan makhluk yang ingkar kepada penciptanya. Tak ada percakapan lagi yang terucap dari ketiganya. Sama-sama memikirkan cara terbaik untuk membantu Dario keluar dari permasalahan keluarganya. Hanya rasa gelisah yang Panji rasakan karena tak kunjung datang sebuah jawaban. Setelah ketiganya selesai makan, segeralah Panji dan Arya membereskan sisa-sisa piring yang tertinggal di atas meja. Sedangkan Ki Sangki sudah berpindah duduk di ruang tengah di atas kursi anyaman yang biasanya Ki Sangki gunakan. Firasatku gak enak, Pan. Sepertinya setelah ini kita harus segera ke rumah Dario, ucap Arya kepada Panji. Sudah sejak semalam firasatku begitu, Ar. Bahkan aku sudah dibawa, ucap Panji. Dibawa gimana, Pan, maksudnya? Tanya Arya. Mendengar ucapan Panji membuat Arya kebingungan karena tak mengerti maksud dari perkataan Panji. Udah, nanti aja, aku bersiap dulu, Ar, ucap Panji. Tak menjawab pertanyaan Arya, kini Panji pergi meninggalkan Arya untuk bersiap menuju rumah Dario. Pertanyaan demi pertanyaan terlintas di pikiran Panji. Perasaan takut dan gelisah menjadi satu menyelimuti. Namun, berulang kali Panji meyakinkan langkahnya untuk menolong Dario. Langkah Panji diiringi amalan yang ia baca, menjadi bekal untuk perjalanan nanti. Segeralah Panji bersiap berganti pakaian, sembari memastikan kalung merah delima sudah Panji kenakan. Berbekal doa dan petunjuk yang Panji dapatkan, kini Panji membulatkan tekad untuk menolong Dario. Ayo, Ar, kita nggak punya banyak waktu, kata Panji. Mendengar suara Panji membuat Arya terkejut, manakala Arya sedang terduduk sambil menghisap rokok yang sudah Arya bakar. Segeralah Arya beranjak dari duduknya, lalu menghampiri Panji. Bikin kaget aja, Pan. Ya udah, ayo pamit ke kakek dulu, ucap Arya sambil mematikan rokoknya. Arya berjalan mendahului Panji yang masih berdiri menatap Arya. Panji hanya menggelengkan kepalanya melihat kelakuan Arya yang tampak semangat pagi itu. Dari kejauhan sudah terlihat perawakan Ki Sangki yang sedang duduk di bawah pohon mangga miliknya, sembari mengelus-elus ayam miliknya. Kek, Panji dan Arya pamit ya, harus gerak ke sana secepatnya, ucap Panji sambil mencium tangan Ki Sangki. Disusul Arya juga berpamitan mencium tangan Ki Sangki. Hanya tatapan dalam Ki Sangki yang Panji lihat sedari tadi. Entah apa yang sedang dipikirkan Ki Sangki. Mungkin belum saatnya Ki Sangki katakan kepada Panji dan Arya. Setelah Panji dan Arya berpamitan dengan Ki Sangki, segeralah ketiganya berjalan menuju halaman depan rumah Ki Sangki. Perasaan gelisah berhasil Panji tepis. Mengingat niatnya menolong Dario tak luput dari takdir sang pencipta yang datang kepada Panji. Motor tua yang biasa digunakan Arya sudah dinyalakan. Angin pagi berembus menerpa rambut hitam legam Panji. Segeralah Panji naik ke atas motor yang sudah dikendarai Arya. Hanya senyuman dari Ki Sangki yang membuat Panji yakin dengan langkah yang sudah ia ambil. Motor tua melaju melewati beberapa rumah warga dan sawah-sawah hijau yang terlihat memanjakan mata. Angin yang berhembus tak begitu kencang membuat perasaan Panji lebih tenang dari sebelumnya. Seiring perjalanan menuju desa Sendang Lor, tak lupa Panji selalu melantunkan amalan yang ia hafal. Kini sudah terlihat jalanan kota di depan mata, jalanan yang begitu ramai. Mengulur waktu Panji untuk segera tiba di rumah Dario. Cahaya matahari yang semakin meninggi terasa panas menyengat kulit. Hampir 1 jam Panji dan Arya terjebak di jalanan kota yang begitu ramai. Arya segera melaju kencang mengendarai motor tuanya. Tak ingin terlalu lama, Arya menghabiskan waktu untuk perjalanan saja. Jalanan tanah sudah dipijak oleh motor Arya. Persawahan sudah terlihat mengiringi perjalanan Panji dan Arya menuju desa Sendang Lor. Di mana rumahnya, Pan? Tanya Arya kepada Panji. Nomor 14, Ar, coba saja lurus lagi, jawab Panji sembari menunjukkan jalan kepada Arya. Beberapa rumah warga sudah Panji dan Arya lewati, menyisakan satu rumah besar dengan bangunan tembok dulu yang terletak agak jauh dari rumah warga sebelumnya. Stop, Ar, benar ini rumahnya, nomor 14, ucap Panji sambil menepuk-nepuk pundak Arya. Arya sontak menghentikan motornya di depan sebuah rumah besar yang sudah terlihat di hadapan keduanya. Segeralah Panji turun dari motor dan berjalan menuju halaman rumah tersebut. Rumah yang terlihat tua, namun tidak terawat itu membuat bulu kuduk Panji berdiri. Tak menyangka rupanya Dario tinggal di rumah yang begitu tua. Cat putih rumah tersebut sudah terpadu dengan coklat tanah
dan beberapa tanaman rambat di sekeliling tembok rumah tersebut. Mata Panji tak henti-henti tertuju pada salah satu pohon beringin di samping rumah tersebut. Ngelamun aja, di rumah tua loh ini, ucap Arya menepuk pundak Panji. Ngagetin aja. Tepukan Arya membuyarkan lamunan Panji yang sedari tadi melihat sekeliling rumah tersebut. Tak ingin berlama-lama, segeralah Panji mengetuk pintu rumah yang begitu besar dengan ukiran khasnya itu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Pintu rumah tersebut perlahan dibuka setelah diketuk Panji, menampakkan pria dengan tubuh tinggi dan kurus serta rambut yang sudah acak-acakan. Waalaikumsalam. Akhirnya kalian datang juga. Mari masuk, ucap Daryo mempersilahkan Panji dan Arya masuk. Panji mulai melangkah masuk ke dalam rumah Daryo. Masih terheran-heran dengan penampilan Daryo yang cukup membuat Panji miris, mengingat sosok Daryo yang Panji lihat saat meraga Sukma. Jangan sampai, ucap Panji dalam hati. Arya hanya terdiam menatap tajam ke arah Daryo, seperti saat Daryo berkunjung ke rumah Kisangki. Melihat gerak-gerik Arya seakan Panji mengerti apa yang dipikirkan Arya. Nanti pasti kamu tahu jawabannya, tenang saja, bisik Panji untuk menenangkan Arya. Arya hanya mengangguk mengiyakan ucapan Panji, sedangkan Daryo sedari tadi hanya menunduk, tak ingin melihat Arya. Yok, apa ada keanehan lagi setelah kamu pulang dari rumahku? Tanya Panji. Ada. Malam setelahnya, aku melihat sosok nenek tua bersama perempuan cantik di dekat ibuku. Tapi, jawab Daryo dengan suara ketakutan. Katakan saja, Yok. Kedatanganku kemari untuk menolong kamu, ucap Panji. Sosok perempuan itu masuk ke tubuh ibuku, Pan. Lalu ibuku kejang. Aku ndak ngerti, Pan. Selama kejadian itu, bapak juga ndak ada entah kemana, jawab Daryo. Mendengar hal tersebut, membuat Panji merasa ada hal yang janggal di rumah Daryo. Apalagi sosok nenek tua itu sudah menampakkan wujudnya kepada Daryo. Sekarang ibu kamu di mana, Yok? Tanya Panji untuk memastikan keadaan rumah Daryo. Ada di kamar, Pan. Belum bangun dari tadi. Bapak juga pagi-pagi tadi sudah dijemput Mas Tono, suami kakakku, jawab Daryo. Jantung Panji berdegup begitu kencang. Perasaannya semakin tidak tenang mendengar jawaban dari Daryo. Merasa curiga dengan bapak dan kakak serta suaminya itu. Bawa kami ke kamar ibumu cepat, bentak Arya yang tiba-tiba beranjak dari duduknya. Wajah Arya terlihat begitu terkejut dan marah mendengar jawaban Daryo tentang apa yang sudah terjadi malam itu. Merasa semakin tidak beres, Panji dan Arya pun dipersilahkan Daryo untuk melihat kondisi ibu Daryo. Aura seisi rumah tua itu semakin terasa mencekam, seperti rumah tak terawat. Sesekali Panji merasa akan kehadiran sosok lain dalam rumah tersebut. Namun tak dihiraukannya, Daryo membawa Panji dan Arya menuju salah satu ruangan paling belakang di rumah tersebut. Kerat, di sini, Pan, ucap Daryo membuka pintu ruangan tersebut. Seketika bau melati bercampur kemenyan tercium di seluruh ruangan tersebut. Namun yang membuat Panji heran hanya Panji dan Arya yang bisa mencium bau tersebut, tidak dengan Daryo. Langkah ketiganya semakin mendekat ke arah ranjang besar dengan ukiran kayu yang membuatnya terlihat mewah. Di atas ranjang tersebut sudah terlihat tubuh Bu Ayu, sosok ibu Daryo yang terbaring lesu dengan wajah yang tampak begitu pucat. Astagfirullah, ucap Arya melihat kondisi ibu Ayu yang ada di hadapannya. Memang sudah begini kondisinya. Aku juga bingung harus bagaimana, Pan. Hampir frustasi aku menghadapi ini semua, ucap Daryo yang kini matanya berkaca-kaca menatap ke arah ibunya. Tiba-tiba Arya yang sedari tadi berdiri di belakang Panji kini mendekat ke arah Bu Ayu sambil menempelkan tangannya pada jidat Bu Ayu yang masih terlihat pucat. Seketika tubuh Bu Ayu menjadi normal setelah Arya meletakkan tangannya pada jidat Bu Ayu. Keringat bercucuran membasahi pakaian yang dikenakan Bu Ayu tersebut. Kang, apa yang kamu lakukan? Ucap Daryo sambil menarik tangan Arya. Diam, kalau mau dibantu diam saja, kata Arya. Mendengar ucapan Arya membuat Daryo hanya bisa pasrah melihat apa yang dilakukan Arya kepada ibunya itu. Wajah Daryo terlihat begitu lemas karena khawatir dengan kondisi ibunya. Tenang saja, Yok, percaya kepada Arya.
kata Panji menenangkan Daryo yang sembari menepuk-nepuk pundak Daryo. Seketika seisi rumah Daryo terasa panas, bahkan panas yang tak biasa Panji rasakan. Merasa ada yang tidak beres, terlebih pada perlakuan keluarga Daryo yang tidak peduli akan kondisi Bu Ayu. Begitu pula dengan Pak Bambang, suami Bu Ayu sendiri. Firasat Panji mengatakan ada sosok lain yang hadir bersama mereka di ruangan tersebut. Seketika suara benda jatuh terdengar begitu keras, membuat Daryo dan Arya langsung menatap ke arah Panji. "Jaga dia Reksa," ucap Panji dalam hati. Menyadari akan kehadiran Reksa membuat Panji sontak berjalan ke arah luar rumah Daryo, meninggalkan Daryo dan Arya yang masih mengobati Bu Ayu. Kejanggalan demi kejanggalan sudah Panji rasakan di rumah Daryo. Walau Panji masih tak menemukan jawaban dari semua kejadian yang sudah ia rasakan dan juga Daryo ceritakan, langkah Panji berjalan menuju halaman depan rumah tersebut. Mata Panji terbelalak melihat apa yang ada di hadapannya. Tak disangka-sangka, ternyata Reksa sudah berada di dekat pohon beringin yang Panji lihat sebelumnya. Segeralah Panji menghampiri Reksa yang sedari tadi sudah menatap tajam ke arah Panji. "Reksa, kenapa datang kemari?" tanya Panji menghampiri Reksa. "Maaf Tuan, baru saja ada si tua Makyah yang ingin mencelakai sampean dan Arya di sini," jawab Reksa. Hampir saja nyawa Panji celaka oleh sosok nenek tua Makyah yang sedari tadi berada di rumah Daryo. Dari arah dalam rumah terdengar suara teriakan yang begitu keras, membuat Panji sontak berlari memastikan kondisi di dalam rumah. Brak! Pintu kamar yang sudah tertutup itu dibanting oleh Panji. Matanya terbelalak begitu melihat Daryo dan Arya yang merintih kesakitan. Begitu terkejutnya Panji melihat siapa yang melakukan itu kepada Daryo dan Arya. "Bu Ayu," ucap Panji berlari ke arah Daryo dan Arya yang masih terbaring lemas menahan sakit. Awas Pan," ucap Arya menarik tangan Panji. Seketika Panji terjatuh ditarik Arya. Namun untungnya saja Panji tidak terkena serangan Bu Ayu yang sudah kerasukan. "Bangun yuk, kenapa ini? Apa yang terjadi sama Bu Ayu?" tanya Panji sambil membantu Daryo berdiri. "Kerasukan Pan, tiba-tiba saja." Dengan nafas terengah-engah Daryo menjawab pertanyaan Panji. Brak-brak. Beberapa guci cantik yang terpajang di kamar tersebut dilempar begitu kerasnya ke arah Arya. Namun tak satu pun bisa mengenai tubuh kekar Arya. Tatapan kosong dari mata Bu Ayu menandakan ada sosok lain yang ada di tubuhnya. Seketika Panji teringat dengan ucapan Daryo tadi. Sosok perempuan cantik yang masuk ke tubuh Bu Ayu. Tubuhnya kini telah dikuasai. Hanya amarah yang terlihat dari kelakuan Bu Ayu. "Daryo akan mati bersama wanita ini," ancam Bu Ayu dengan suara serak sambil menunjuk ke arah Daryo. "Siapa kamu? Keluar dari tubuh itu. Tidak ada yang akan mati di sini," bentak Arya yang kini berlari ke arah Bu Ayu. Arya berlari begitu kencangnya. Urat-urat di tangannya sudah siap mencengkram tubuh Bu Ayu. Cengkraman kuat mendarat di kepala Bu Ayu yang masih berdiri dengan sosok lain di tubuhnya. Hanya menatap tajam ke arah Arya. Tak bisa berkutik karena cengkraman Arya yang begitu kuat. Tiba-tiba tubuh Bu Ayu terjatuh, terkapar lesu di lantai kamar yang dingin tersebut. "Sialan, belum juga ketemu sosoknya," kesal Arya. "Sudah angkat dulu Bu Ayu keranjang, biar segera diobati," kata Panji menenangkan Arya. Melihat kejadian tersebut membuat Daryo menangis jadi-jadinya. Tak mengerti kenapa keluarganya menjadi tak karuan dirasakan Daryo. Semenjak bapak di PHK Pan, dia jadi sering keluar malam, bahkan tak pulang. Setiap kali aku bertanya jawabannya selalu sama, "Bekerja," ucap Daryo sembali menyeka air matanya. "Tenanglah dulu yuk, nanti kita bicarakan di luar. Biar aku dan Arya mengobati ibu dulu," kata Panji. Panji dan Arya segera memindahkan tubuh Bu Ayu ke atas ranjang. Wajahnya kini kembali terlihat pucat, seperti tak bernyawa. Beberapa doa Panji bacakan kepada Bu Ayu. Sambil menggosok batu merah delima, diusapkan ke seluruh tubuh Bu Ayu. Seketika kalung itu bereaksi. Tubuh Bu Ayu kembali terlihat normal. Tangan Bu Ayu mulai bergerak perlahan. Matanya tiba-tiba terbuka melihat Panji yang sudah di hadapannya. "Ibu, alhamdulillah sadar," ucap Daryo mendekat dan mencium Bu Ayu.
Tangis Daryo pecah begitu saja melihat Bu Ayu tersadar. Rasa yang begitu sedih tergambar dari wajah Daryo. Segeralah Daryo memeluk Bu Ayu. "Ambilkan minum, Ar," perintah Panji kepada Arya. Arya segera beranjak dan berjalan menuju dapur untuk mengambilkan minum. Sedangkan Panji hanya terdiam melihat Bu Ayu. Belum sadar sepenuhnya. Tapi syukurlah sudah bangun, gumam Panji. Arya datang membawa minum dan segera diberikan kepada Daryo untuk Bu Ayu. Tubuh Bu Ayu begitu lemas terasa. Tatapannya masih kosong dan tak ada satupun ucapan yang keluar dari mulut Bu Ayu. "Minumkan yuk," kata Panji. Tiba-tiba Bu Ayu memuntahkan darah yang keluar dari mulutnya. Bau amis, darah begitu anyir menusuk hidung. "Keluarkan saja, Bu, keluarkan," ucap Panji sambil menggosok-gosok punggung Bu Ayu. Kejadian itu sedikit demi sedikit membawa jawaban bagi Panji. Mencoba mengaitkan apa yang terjadi di rumah Daryo dengan kejadian yang Panji lihat saat meraga Sukma. Tak salah lagi, bukan sakit biasa yang diderita Bu Ayu, bukan sakit medis juga, namun sakit yang terjadi karena keluarganya telah dipersembahkan. "Diminum sampai habis ya, Bu," kata Panji membantu meminumkan Bu Ayu. Sembari menunggu keadaan Bu Ayu pulih, segeralah Arya membantu membersihkan sisa muntahan darah Bu Ayu. "Nak," ucap Bu Ayu. Kata pertama yang diucapkan Bu Ayu membuat Panji dan Arya terkejut. Begitu juga Daryo. Tak henti-henti Daryo menangis memeluk ibunya yang sudah tak berdaya. "Iya, Bu, iya, Daryo di sini," kata Daryo. "Ibu ingin istirahat, bangunkan nanti ya, yuk." Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Demikian Angkara Loka dari akun Twitter @mistinim. Saya pamit, wassalamualaikum.